Baik, kita akan lanjutkan kajian fisika kita pada rangkaian listrik ya. Kemarin kita sudah sampaikan hukum Ohm tentang menganalisis rangkaian. Demikian juga sudah kita jelaskan bagaimana hukum Kirchhoff, baik hukum Kirchhoff mengenai arus, demikian juga hukum Kirchhoff mengenai tegangan. Nah, sekarang kita akan uji ke soal kapan hukum Ohm kita gunakan dan kapan pula hukum Kirchhoff yang kita pakai menganalisis soal tersebut. Mari kita lihat soal nomor 1. Ada rangkaian sebagai berikut ya. GGL 1 2 volt, hambatan dalamnya setengah, dihubungkan dengan hambatan 2 ohm. Seterusnya dipasang lagi pada GGL 2, nilainya 4 volt, hambatan dalamnya setengah, lalu dirangkai dengan hambatan nilainya 1 ohm. Hitung berapa arus pada rangkaian dan berapakah beda potensial antara titik A dan titik B di rangkaian tersebut. Begini, kalau rangkaiannya sederhana, gunakan hukum Ohm. Ya, jika rangkaian sederhana, pakai hukum Ohm. Apa ciri-ciri rangkaian sederhana? Jika loopnya 1, ya, kalau loopnya 1 seperti ini, gunakan hukum Ohm. Mari kita lihat. Kita mau menghitung berapa arus yang mengalir pada rangkaian, gunakan hukum Ohm. V sama dengan arus dikali dengan hambatan. Berarti kalau mau hitung arus, rumusnya gimana? Potensial dibagi dengan hambatan. Karena hambatannya lebih dari 1, hambatannya nanti tinggal dijumlahkan. Demikian juga karena GGL-nya lebih dari 1, kita juga akan jumlahkan GGL-nya. Cuma bagaimana menjumlahkan GGL, kita akan lihat sama-sama. 1. Yang paling mudah, jumlahkan hambatan. Kenapa? Karena hambatan tidak punya nilai positif dan tidak ada nilai negatif. Jadi hambatan ini jumlahkan aja, ya. Sehingga coba kita lihat di soal kita, hambatan yang dimiliki rangkaian apa? Pertama di sini ada 2. Kemudian di bawah ada 1. Kita jumlahkan ya. Selanjutnya punya hambatan dalam setengah. Seterusnya di bawah pun punya hambatan dalam nilainya setengah. Jadi terkhusus hambatan, jumlahkan hambatan yang ada pada rangkaian. Itu yang pertama. Nah, yang kedua baru kita lihat sama-sama tentang GGL-nya. Lihat, kemarin GGL itu ada yang kutub positif, ada kutub negatif. Ingat, arus keluar dari kutub positif atau kutub panjang, jalan menuju ke kutub negatif. Demikian juga GGL yang kedua ini, yang 4 volt ini, arusnya keluar dari kutub yang panjang menuju ke kutub yang pendek. Sekarang coba bayangkan perjalanan arus dari E1 dan E2. Kita lihat, arus dari E1 arahnya ke bawah, sementara arus dari E2 arahnya ke atas. Artinya apa? Arah arus yang ditimbulkan E1 dan E2 berlawanan. Maka kalau berlawanan, kurangkan. Yang besar kita kurang dengan yang kecil. Seakan-akan yang kecil ini angkot, yang gede ini truk. Ya, begitu tabrakan, mana yang menang? Tentu nilai yang lebih besar lah yang menang. Nah, dalam hal ini E1 2 volt ke bawah, E2 4 volt ke atas. Karena E2 yang lebih besar, maka kita kurangkan ya. E2 nilainya 4, E1-nya 2, berarti 4 kita kurang dengan 2. Ingat, yang besar, nilai yang besar dikurang dengan nilai yang kecil. Sehingga kalau ini kita selesaikan, 4 dikurang 2, 2 dibagi dengan, kita jumlah ya, 2 dengan 1, 3, setengah tambah setengah 1, 3 tambah 1, 4, berarti arus yang mengalir adalah setengah ampere. Itulah nilai arus pada rangkaian. Ya, oke. Nah,
karena GGLE2 ini yang lebih besar, maka nanti arus akan mengalir searah dengan arah arus yang dihasilkan oleh GE2. Baik, itu soal yang pertama. Sedangkan yang kedua, bagaimana menghitung potensial, beda potensial antara A dan B? Ingat hukum Kirchhoff, menghitung beda potensial pada rangkaian yang terbuka, rumusnya apa? Sigma E dijumlah dengan sigma arus dikali dengan hambatan. Perhatikan, ambil jalan dari A ke B, ya, tinjau jalan dari A ke B. Kita ambil jalan yang atas saja, dari A ke B. Perhatikan, ketika kita meninjau dari A ke B, pada saat arus melewati E1, kutub yang pertama dijumpai kutub yang mana? Ketika arus melewati E1, yang pertama ketemu adalah kutub yang panjang. Berarti untuk E1 bernilai apa? Positif. Karena yang pertama kali dijumpai arus adalah kutub yang panjang. Kemudian jumlahkan dengan arus dikali hambatan. Perhatikan, titik A dan B hambatannya ada dua. Pertama R1 setengah, yang kedua hambatan 2 ohm. Berarti sigma R-nya kita jumlahkan ya. Di sini R-nya setengah ohm, di sana hambatannya ada 2, jumlahkan setengah dengan 2. Sehingga kalau kita ganti nilainya, E1 nilainya positif 2, sementara arusnya nilainya setengah ditambah 2 berapa? 5/2 ya, kalau disamakan penyebut ya. 4 tambah 1 5/2, berarti kita akan dapat 2 dijumlah dengan 5/4. Ingat, 5 dibagi 4 1,25. 1,25 ditambah 2 nilainya adalah 3,25 volt. Inilah beda potensial antara ujung titik A dengan ujung titik B. Begitulah menggunakannya. Kalau rangkaiannya satu loop, rangkaiannya masih sederhana, gunakan aja hukum Ohm.